Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali ada di tempat ini untuk kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bahkan jemaat yang ada di rumah, saya juga undang bangkit berdiri. Kita mau bersyukur bahwa kita ada semua karena kasih Tuhan, semua karena Tuhan. Sore hari ini kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, tuh sekarang sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus. Tuhan, ku puji Kau, ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Kembali kita katakan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus. Tuhan, mari serukan, ku puji Kau, ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji, serukan, ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku sembah Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Tuhan dan Rajaku. Nanti dengan hormat saya minta Ibu Gembala buka ibadah kita di dalam doa. Tuhan dan Rajaku, ku puji. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau beribadah, Engkau kiranya Tuhan kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan
boleh menyenangkan hatimu, boleh memuaskan Engkau Tuhan. Dan Engkau kembali memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberikan jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi semua yang melayani pekerjaan-Mu pada sore hari ini. Baik yang bermain musik Tuhan, baik yang sound system maupun yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya dari hati kami ada kesungguhan Tuhan bahwa kami ingin mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa. Datanglah Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami ya Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat silakan duduk kembali. Kita mau terus bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai saat ini. Itu karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan segenap hati kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Lagi,
Berapa banyak jemaat yang merasakan kebaikan Tuhan saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Sampai saat ini kita ada karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus bersyukur dan bersyukur bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita masih memuji Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat tetap bangkit berdiri, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Untuk itu saudaraku, jangan pernah takut menjalani kehidupan ini, karena ada Dia, Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Dia Allah El Shaddai, Dia Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak usah ku takut,
firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan satu iman bahwa betul Engkau El Shaddai, Allah yang berkuasa. Tidak perlu kami takut, cemas maupun susah, karena kami percaya semuanya sudah di tangan-Mu. Nah, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Beri kami hati yang lembut, yang mau diajar, yang mau ditegur, sehingga iman kami boleh bertumbuh akan pengenalan kami terhadap Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat silakan duduk. Pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Herlina Budiawan. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk saya melayani Bapak Ibu Jemaat GPDI Cianjur, baik yang ada di tempat ini maupun di mana saudara berada ya, di rumah masing-masing. Tema bulan ini adalah pembawa damai. Ini merupakan ajaran ketujuh tentang ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada khotbah di bukit. Namun kepada jemaat Korintus, Paulus menuliskan bahwa menjadi pembawa damai itu merupakan sebuah panggilan. Dalam 1 Korintus pasal 7, kalau kita bisa melihat di sana bahwa kita orang-orang yang telah percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera atau hidup membawa damai dimanapun kita berada. Nah, kita akan melihat tentang membawa damai ini. Kita membaca dulu ayatnya, sama-sama kita bacakan Matius 5 ayatnya yang ke-9. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kata anak di sana menggunakan kata huios. Dan kata huios ini menunjuk kepada menjadi anak karena memperlihatkan watak atau tabiat dari orang tua. Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah, berarti watak atau tabiat dari Allah kita adalah pembawa damai, membawa damai. Demikian pun halnya, berarti watak ini harus menjadi bagian kita, ya. Dan kalau orang-orang melihat kehidupan kita membawa damai, maka orang-orang langsung tahu siapa orang tua kita, karena menggunakan kata huios. Itu sebabnya di dalam ayat ini poin pertama yang Tuhan Yesus ajarkan adalah pembawa damai merupakan watak anak-anak Allah. Ya, yang disebut watak itu adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Jadi otomatis saudara, karena ini merupakan bagian yang ada di dalam kita yang berpengaruh kepada pikiran dan tingkah laku kita, otomatis yang kita pikirkan itu bagaimana saya bisa membawa damai atau menjadi damai dimanapun kita berada. Dan tingkah laku kita pun tentunya akan memancarkan. Bukan hanya kita memiliki damai itu sendiri, tetapi kita akan berusaha bagaimana caranya mewujudkan damai itu di tengah-tengah pergaulan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Karena apa? Karena itu sudah menjadi watak. Ya, Yesus mengajarkan bahwa pembawa damai itu merupakan watak dari setiap anak-anak Allah. Itu sebabnya saudara, bukan sebuah kebetulan juga kalau kata
membawa damai di sana itu menggunakan kata poios. Karena kata ini sebenarnya mengamanatkan bagi kita sebuah tindakan yang aktif, sebuah tindakan yang penuh energi, bahkan sebuah inisiatif. Ya, itu sebabnya saudara, ketika penulis Alkitab ini yang Tuhan wahyukan kepada mereka menggunakan kata huios, ya, menjadi anak karena karakter atau tabiat yang dimiliki oleh orang tuanya, digandengkan dengan kata airenepoios ini, sesuatu yang sangat bersinergi. Ketika pembawa damai itu benar-benar mempengaruhi pikiran dan tingkah laku kita, maka otomatis kita akan menjadi orang-orang yang aktif membawa damai. Kita akan menjadi orang-orang yang penuh energi membawa damai. Bahkan kita akan selalu memiliki inisiatif bagaimana caranya damai itu boleh dirasakan bukan hanya oleh kita, tetapi oleh setiap orang yang kita jumpai. Maka pesan kedua yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat ini adalah membawa damai merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara aktif, ada inisiatifnya, dan penuh dengan energi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi saat ini, ya, dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Kesejahteraan orang semakin terganggu. Ya. Bahkan ada yang benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk dikonsumsi, ya, karena kehilangan pekerjaan. Ketenangan direnggut, setiap orang ketakutan. Wah, saya dengar si A sudah terkena. Mereka takut, damai pun hilang. Ketenangan batin hilang, kesejahteraan pun direnggut. Di mana-mana kalau kita melihat di seluruh dunia secara merata, semua kehilangan damai, semua ketakutan, semua hilang ketenangan. Dan menjadi pertanyaan kita, khususnya GPDI Cianjur, ya, sebuah tema yang sangat luar biasa. Allah menginginkan kita menjadi pembawa damai yang tidak pasif, tetapi menjadi pembawa damai yang aktif, yang bukan hanya sekedar watak, tetapi kita mewujudkan dalam sebuah tindakan-tindakan, dalam inisiatif-inisiatif bagaimana kita membawa damai kepada dunia ini, kepada lingkungan dimanapun kita berada. Nah, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu, saudara, apa sih yang dimaksud dengan pembawa damai? Ada beberapa kesalahan yang seringkali terjadi tentang konsep dari pembawa damai. Yang pertama, pembawa damai bukan tidak ada konflik atau menghindari perselisihan atau lari dari konflik. Jadi seringkali saudara, orang berpikir ketika membawa damai itu tidak ada konflik. Dan ini sesuatu yang sangat berbeda dengan konsep Alkitab. Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus sebagai Raja Damai dalam misinya membawa damai kepada dunia ini. Apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus? Konflik, perselisihan, perseteruan terjadi. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Yahudi itu sendiri mereka menolak Yesus. Bahkan mereka mendatangkan banyak konflik. Dan tetapi seringkali orang berpikir bahwa membawa damai itu adalah tidak adanya konflik. Ya. Bahkan orang membawa damai itu akan lari dari konflik, ya, menghindari konflik. Ini bukan pembawa damai. Yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, kesalahpahaman itu terjadi juga bila pembawa damai bukan menyenangkan atau asal senang pihak tertentu. Jadi ada orang berpikir bahwa kalau dia membawa damai itu, ya yang penting si A atau si B senang, gitu. Walaupun mungkin hal itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini bukan pembawa damai. Ada juga yang berpikir bahwa pembawa damai itu adalah menutupi masalah.
Ya. Bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal sebenarnya itu tidak. Ini juga bukan pembawa damai. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus, ya, ketika dia menghadapi murid-muridnya, dia selalu berkata terus terang kepada murid-muridnya. Kendati hal itu mendatangkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi murid-muridnya. Tetapi Tuhan dengan to the point, dengan berterus terang, kesalahan murid-muridnya itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya teringat di dalam kisah Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 71, kisah itu adalah kisah di mana setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, dan dia di dalam ayat itu kita melihat begitu banyak orang-orang yang mundur dari mengikuti Yesus karena Yesus membuka dirinya sebagai roti yang hidup turun dari surga. Makanya di dalam Yohanes 6 ayat 66, 666, ayat itu jelas dikatakan banyak dari orang-orang yang mundur, yang meninggalkan Yesus. Lalu Tuhan bertanya kepada ke-12 muridnya. Dia bertanya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tetapi Simon itu berkata kepadanya, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Ya, perkataanmu itu adalah hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan sangat berterus terang. Ya, untuk apa? Agar murid-muridnya memiliki sebuah kesesuaian apa yang dipikirkan oleh Yesus dengan yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapati kesalahpahaman tentang pembawa damai ini, perlu kita pahami, ya, perlu kita lihat dari sudut pandang Alkitab. Nah, lalu sekarang kita melihat apakah sebenarnya pembawa damai. Definisi daripada pembawa damai adalah seseorang yang secara aktif berusaha untuk mendamaikan orang dengan Tuhan dan sesama atau satu sama lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian dibutuhkan sebuah inisiatif, ya, untuk terlibat dalam konflik. Supaya apa? Supaya terjadi damai. Ketika kita berupaya untuk mendamaikan seseorang dengan Tuhan, seseorang dengan sesamanya, ada kalanya kita masuk ke dalam konflik. Mungkin si A akan nyalahin kita, si B yang kita sebenarnya sedang damaikan itu akan menyalahi kita. Kita dapat benturan dari kanan dan kiri. Ya, tetapi keadaan kita pada waktu itu adalah membangun sebuah jembatan agar pihak-pihak yang berselisih itu dapat memiliki kesinkronan di dalam cara berpikir atau mendapatkan titik temu bagaimana mereka bisa harmonis. Demikian pun halnya ketika kita membawa damai dengan seseorang dengan Tuhan. Ada kalanya kita dipersalahkan, ada kalanya kita dicurigai. Tetapi itulah sebuah harga yang menjadi bayaran kita ketika kita berdiri menjadi pembawa damai. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang disebut dengan mendamaikan, ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 3 arti. Yang pertama adalah mengusahakan kedua belah pihak berbaik kembali. Dan yang kedua adalah merundingkan agar terjadi kesesuaian. Ya, biasanya orang, ya, ketika tidak sesuai atau berselisih pendapat, ya, karena tidak mau konflik, ya, karena tidak mau menemukan titik temu bersama, orang itu akhirnya mengambil sikap yang seolah-olah tidak ada masalah. Ya sudahlah, begitu ya. Tetapi sebenarnya itu merupakan sebuah bara di dalam kehidupannya yang suatu kali ketika itu meledak akan membahayakan kehidupannya. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, betapa penting kita memahami bagaimana caranya membawa damai tersebut. Nah, saudara, kembali lagi kalau kita melihat di dalam definisi yang pertama tadi, yang disebut membawa damai itu pertama adalah mengusahakan orang berdamai dengan Allah. Ya, itu adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua adalah mengusahakan orang berdamai dengan sesamanya. Nah, tujuannya apa? Kita mengusahakan adanya damai. Tujuannya apa? Supaya terjadi hubungan yang benar di setiap bidang kehidupan.
Ketika kita mendamaikan orang yang tidak percaya atau orang yang memiliki konflik dengan Tuhan, maka kita menolong orang tersebut memiliki hubungan yang benar. Mungkin dia tidak memahami tentang sebuah cara bagaimana membangun sebuah kehidupan yang sukses, ya. Tetapi dengan kita masuk membawa damai, membawa orang itu memiliki sebuah persahabatan dengan Tuhan, sebuah perdamaian dengan Tuhan, dan dia tercelik dengan caranya Tuhan untuk sukses, maka kita itu menghasilkan hubungan yang benar di bidang sukses tersebut yang ingin dia capai. Nah, yang kedua adalah membawa damai atau mengusahakan orang berdamai dengan sesamanya. Dan tentu ini sudah sangat jelas bahwa setiap damai itu terrealisasi, maka akan terjadi sebuah hubungan yang benar di antara orang-orang yang sedang berkonflik tersebut. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17, ya, mengapa hubungan yang benar yang dihasilkan, kita baca bersama-sama 2-3, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita dapati di sini ketika kita mendamaikan pihak-pihak tersebut dan akhirnya mereka memiliki hubungan yang benar, maka dapat menjadi sebuah jaminan hubungan yang benar itu akan mendatangkan tumbuhnya damai sejahtera. Ya, karena tidak ada kebenaran selain firman Tuhan. Tidak ada hubungan yang benar selain didasarkan kepada firman Tuhan. Jadi ketika setiap orang dihubungkan dengan kebenaran firman Tuhan, maka hasilnya adalah damai sejahtera menjadi milik orang tersebut. Nah, sebagai contoh, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu Paulus. Di dalam Alkitab kita melihat di dalam Kisah 16 ayat 19 sampai 34, kisah yang tidak asing bagi saudara, ketika Paulus dan Silas itu dipenjara karena Injil damai sejahtera. Tapi penjara itu tidak membuat mereka berdiam, ya. Kalau kita dapati ketika Paulus dan Silas itu dipenjara karena dia memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Itu tidak membuat dia marah, tidak membuat dia berteriak-teriak, tidak membuat dia kecewa, ya. Tetapi kalau kita dapati di sini bagaimana mereka itu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika mereka menyanyi memuji nama Tuhan, maka terjadi gempa yang mengakibatkan setiap belenggu yang mengikat, pasung yang membelenggu kaki mereka itu terlepas. Bahkan dikatakan pintu penjara itu terbuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sisi daripada Paulus yang berusaha untuk membawa kepala penjara ini berdamai dengan Allah. Saudara, pada waktu gempa itu terjadi, pintu penjara itu terbuka. Kalau pintu penjara terbuka, sebenarnya sebuah kesempatan emas bagi Paulus dan Silas untuk lari dan bebas dari penjara. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia justru menyerahkan dirinya kepada kepala penjara. Ya, karena pada waktu itu kepala penjara itu begitu kaget, ya, menyadari bahwa semua pintu itu terbuka, ya. Lalu kemudian dia berlari untuk melihat keadaan penjara. Tetapi ternyata Paulus dan Silas dia tidak melarikan diri. Kesempatan itu terbuka, pintu terbuka, tetapi Paulus dengan penuh inisiatif karena ada sebuah energi yang kuat di dalam hidupnya, karena dia seorang yang aktif untuk membawa damai. Kita melihat di sini, pintu penjara itu terbuka bukan untuk Paulus berlari daripada mencari kebebasan, tetapi justru dia masuk ke dalam konflik. Dia masuk ke dalam situasi yang sebenarnya bisa membuat dia ditawan kembali, saudara. Tetapi mengapa dia mau lakukan hal ini? Karena dia mengusahakan damai antara kepala penjara ini dengan Allah. Dan benar, saudara, ketika Paulus berjumpa dengan kepala penjara ini, akhirnya kepala penjara ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia dan seisi keluarganya. Nah, kita dapati di sini, saudara, bukan sesuatu yang mudah untuk kita menjadi pembawa damai.
Kadangkala harus masuk ke dalam sebuah konflik. Kadangkala kita masuk ke dalam sesuatu yang mungkin membahayakan. Tetapi saudara, karena Paulus memiliki watak sebagai pembawa damai, itu selalu mempengaruhi pikiran, selalu mempengaruhi tingkah lakunya, dan selalu ada inisiatif yang dia lakukan untuk membawa damai bagi orang-orang yang berdosa, berdamai dengan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, ternyata pembawa damai itu adalah seorang yang membangun jembatan, antara orang yang tidak percaya dengan Tuhan melalui pelayanan rekonsiliasi atau pelayanan pendamaian. Pelayanan rekonsiliasi itu mencakup penyebaran pesan Injil, bahwa semua orang dapat memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kalau saudara mau melihat hal itu, bisa membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Saya tidak akan bacakan mengingat waktu, tetapi kalau saya baca saja ayat yang ke-18, di sana dikatakan begini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi pelayanan pendamaian, pelayanan rekonsiliasi yang dilakukan merupakan salah satu dari pembawa damai, dari orang-orang yang membawa damai. Itu merupakan sebuah kepercayaan, saudara. Sebuah panggilan yang harus kita lakukan dengan aktif. Kita tidak bisa senang dengan keadaan kita saat ini sementara orang lain, saudara, mereka belum mendengar berita Injil dan mereka harus mati terkapar. Salah satu pokok doa saya yang selalu saya naikkan itu, saudara, Tuhan tolonglah tim para medis mereka yang sudah mengenal Yesus, supaya mereka bisa bicara tentang Yesus sebelum orang-orang itu meninggalkan dunia ini. Agar mereka bisa mendengar berita bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini sebuah anugerah yang sangat besar. Kalau kita ini disebut pembawa damai. Sebuah panggilan, sebuah kepercayaan. Dan kalau kita dapati itu, saudara, kalau itu sudah menggema di dalam kehidupan kita, Allah yang selalu buka jalan supaya inisiatif kita itu dapat terwujudkan untuk membawa damai. Seperti Paulus tadi. Dibuatnya gempa, pintu terbuka. Tetapi lihat Paulus, saudara, dia tidak lari. Dia mengambil inisiatif. Allah yang buka kesempatan tersebut. Tapi dia punya inisiatif. Bagaimana damai, rekonsiliasi itu dapat menjadi milik daripada kepala penjara tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua kita lihat sebuah contoh tentang Paulus mengusahakan Titus, mewakili non-Yahudi, dia adalah orang Yunani, dan dirinya sendiri berdamai dengan soko guru jemaat, atau berdamai dengan orang-orang. Nah, sekarang Paulus juga punya konflik, punya masalah, saudara. Masalah perselisihan yang terjadi antara Paulus dan Titus kepada orang-orang atau soko guru pemimpin yang ada di jemaat. Dalam Galatia pasal 2 ayat 1-9, saudara bisa baca di sana. Nah, kalau kita dapati di sini, Paulus itu diragukan bahwa Injil yang diberitakannya itu berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh para pemimpin yang ada di Yerusalem. Paulus disangsikan. Sehingga kalau kita melihat di sini, saudara, Paulus tidak lari dari konflik, dari perselisihan tersebut. Tapi justru kalau kita dapati di dalam Galatia pasal 2 ayat 1 dan 2, dia pergi ke Yerusalem tersebut. Sumber di mana dia dituduh bahwa Paulus ini memiliki Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan atau para rasul yang ada di Yerusalem. Paulus datang ke sana, lalu Paulus meminta sebuah pembicaraan khusus dengan rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dan melalui pembicaraan tersebut, konflik, hal perdebatan, sesuatu yang tidak sesuai atau perbedaan-perbedaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan Titus yang tidak bisa diterima karena pada waktu itu orang yang percaya kepada Yesus selain non-Yahudi harus disunat begitu.
Dan kalau kita dapati di dalam ayat tersebut, Titus tidak disunat dan dibawa oleh Paulus ke Yerusalem. Mungkin kita berpikir udah nggak jago pisan begitu saudara ya. Udah tahu gitu, tapi dia datang saudara. Tapi kita melihat Paulus memiliki metode-metode, strategi-strategi bagaimana mengatasi konflik yang terjadi, perselisihan yang terjadi. Nah saudara dikasih Tuhan, kalau ini merupakan sebuah panggilan buat kita, sebuah kepercayaan buat kita. Kita membawa damai kepada juga orang-orang yang sedang berkonflik, berselisih, bermusuhan, ya. Atau kita juga membawa damai untuk orang-orang yang belum percaya untuk kenal kepada Yesus Kristus. Tentunya ini sesuatu yang sangat mulia dan sangat luar biasa yang perlu kita pahami dengan sangat jelas, saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu bertanya, bagaimana kita dapat bertumbuh sebagai pembawa damai, ya. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat 18, ya, mari kita baca bersama-sama 2-3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau di dalam terjemahan NIV, if it is possible, jika mungkin, ya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita mendapati kata ini, kayaknya hidup berdamai dengan semua orang itu sesuatu kadang-kadang yang nggak mungkin tercapai begitu saudara ya. Karena kita menghadapi ada banyak orang-orang yang punya tipe-tipe kepribadian, temperamen yang berbeda-beda. Mungkin ketika kita menghadapi tipe-tipe orang yang keras kepala, yang menjalani hidup itu dengan berkelahi, dengan terus berantem gitu saudara ya. Dengan semua orang yang mereka temui. Kita berpikir, aduh lebih baik saya menghindar aja begitu saudara ya. Daripada jadi ribut. Tetapi itu bukan tipe atau bukan konsep membawa damai yang Tuhan inginkan. Mengapa? Perhatikan kata, kalau hal itu tergantung padamu. As far as it depends on you. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh itu tergantung pada kita. Ya. Artinya saudara kita harus berupaya. Bagaimana? Meskipun kita menghadapi tipe-tipe orang-orang yang keras kepala atau orang-orang yang temperamental sekalipun, bagaimana caranya kita bisa membawa damai tersebut, saudara? Perlu sebuah pertumbuhan sebagai seorang pembawa damai. Karena seiring kita bertumbuh sebagai orang pembawa damai, maka kemampuan kita pun untuk membawa damai, kemampuan kita untuk bergaul dengan orang lain, itu dapat semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang yang efektif untuk membawa damai ke manapun kita pergi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, untuk bertumbuh sebagai pembawa damai, hati harus dimurnikan terus-menerus dari dosa. Di dalam Matius 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ini ayat ajaran yang ke-6 sebelum ajaran yang ke-7 pembawa damai. Sebelum Yesus mengajarkan bagaimana menjadi pembawa damai, Yesus mengajarkan tentang hati yang suci. Di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata kataros, artinya dimurnikan oleh api. Ketika kita menjadi pribadi yang mau terus-menerus dimurnikan dari dosa kita, dari hal-hal yang tidak berkenan, maka kita akan menjadi orang-orang yang semakin efektif, saudara. Mengapa, saudara? Karena ketika kita dimurnikan, ya, yang tidak baik itu keluar dari dalam diri kita, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita pun akan menjadi orang yang lebih memungkinkan untuk didengar oleh orang lain. Tetapi kalau kita membiarkan diri kita hidup di dalam dosa, tidak mau dimurnikan, kita tidak memiliki pengaruh yang bertumbuh. Sehingga akhirnya orang lain pun ketika kita ajak bicara, ketika kita nasihati, mereka akan menolak dan mereka akan menunjuk kita. Jadi pembawa damai itu harus mau menjadi pribadi yang terus-menerus dimurnikan.
Bahkan saudara, kalau kita membuka diri untuk terus dimurnikan dari sebuah dosa yang sangat melekat, mungkin yang orang lain tuh nggak tahu saudara ya, dalam pikiran kah, dalam apa. Saudara, kita akan melihat bagaimana kita akan menjadi orang yang berhasil juga menasehati orang-orang yang berdosa itu. Karena ada sebuah pengalaman di dalam diri kita. Makanya yang pertama itu, hati kita harus dimurnikan. Nah, di dalam 2 Korintus 1 ayat 12, saya akan baca, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, yaitu jemaat, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Paulus memberikan sebuah contoh bahwa hubungan yang dibangun dengan jemaat itu adalah hubungan yang dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Sehingga Paulus, dia bisa dengan leluasa menegur jemaat Korintus tanpa tendeng aling-aling gitu istilahnya saudara. Ya, sehingga disebut buku tatib 1 Korintus tersebut ya, termasuk dengan 2 Korintus ini. Kenapa? Karena Paulus sudah belajar membangun hubungan yang didasarkan, yang dikuasai oleh kemurnian. Dan kalau hidup kita pun terus-menerus dimurnikan, maka relasi-relasi yang kita bangun dengan orang lain itu dikuasai oleh kemurnian. Dan inilah yang akan mendatangkan sebuah keberhasilan bagaimana mewujudkan damai sejahtera tersebut. Yang kedua, saudara, mari kita lihat, untuk bertumbuh sebagai pembawa damai, kita harus mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat. Jadi keterampilan berkomunikasi ini sesuatu yang sangat penting. Kadang orang itu salah persepsi karena ada komunikasi yang kurang sehat. Nah, untuk memiliki komunikasi yang sehat, Alkitab mengajarkan kepada kita, yaitu kita harus rela menjadi pendengar yang baik. Kita tidak memonopoli pembicaraan, tapi kita mau mendengar ya, apa yang sedang dikeluhkan, apa yang sedang dirasakan oleh pihak-pihak yang kita akan damaikan tersebut. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 19, mari kita baca 2-3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Kata cepat di sana menggunakan kata takus. Kata takus ini saudara artinya adalah cekatan, tepat. Jadi ketika mendengar itu bukan cuma kita mendengar, tapi kita bisa mendengar dengan tepat apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Kita juga cekatan, ya. Jadi tidak perlu diulang-ulang, langsung cekatan kita memahami dengan tepat. Itu yang disebut dengan takus. Nah, saudara dikasih Tuhan, untuk kita menjadi pendengar yang baik, ini yang harus kita tumbuhkan. Bagaimana kita itu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk marah. Ya. Di dalam Yakobus, yang kedua saudara ya, tadi Yakobus sudah kita baca. Yang kedua, komunikasi yang sehat itu juga artinya adalah memilih kata-kata dan nada dengan hati-hati. Amsal pasal 17 ayat 27a katakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Menahan perkataan itu artinya menimbangnya, mempertimbangkan efek potensialnya. Jadi kalau saya berkata seperti ini, apa ya yang akan terjadi? Kalau saya punya nada bicara seperti ini, apa ya efeknya? Ini yang harus dilatih, saudara. Ya. Dalam Amsal pasal 29 ayat 11a dikatakan di sana, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Artinya orang bodoh itu tidak pernah mempertimbangkan bagaimana tanggapan orang lain. Ketika saya mungkin berkata-kata dengan nada yang pedas begitu ya, dengan nada yang jutek gitu.
Dia tidak mempertimbangkan gimana tanggapan orang lain tersebut terhadap kata-kata kita tersebut, saudara. Nah, kalau kita ingin memiliki komunikasi yang sehat, mari kita belajar memilih kata-kata yang tepat dengan nada yang perlu kita juga pertimbangkan, saudara. Dalam Amsal pasal 15 ayat 1, di sana juga dikatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudara, nada kata-kata kita itu harus dipertimbangkan. Karena dikatakan di dalam ilmu komunikasi bahwa 93% nonverbal itu termasuk bahasa tubuh dan nada suara. Itu lebih dimaknai oleh orang lain, saudara. Dan ini sudah diriset oleh seorang profesor ya dari Universitas California. Kalau kita melihat di sana, itu 7% itu makna berasal dari kata-kata yang terucap. Tetapi saudara perhatikan, 38% makna itu berasal dari cara mengucapkan kata-kata atau intonasi suara, saudara. Mungkin kita maksudnya tidak seperti itu, tapi nada atau intonasi suara yang salah kita pilih itu akan berdampak atau akan dimaknai berbeda oleh orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Dan 55% itu berasal dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jadi saudara, kata-kata itu hanya 7%. Tetapi bahasa nonverbal yang di dalamnya itu ada nada suara, ya, ada desah, begitu aja saudara gitu ya. Misalnya ada jeritan, ya, ada kualitas vokal, itu 93%. Sangat dimaknai oleh lawan bicara kita. Itu sebabnya kalau saya renungkan di dalam Alkitab, Amsal khususnya saudara, begitu banyak dia mengajarkan kita sebenarnya tentang bagaimana kita berkata-kata. Bagaimana kita memiliki nada suara yang baik gitu saudara ya, yang harus dipertimbangkan ketika kita berkata-kata. Nah, kemudian saudara, komunikasi yang sehat juga yang ketiga adalah mengendalikan amarah. Dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan bahwa sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amsal 15 ayat 18 katakan si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi komunikasi yang sehat juga di dalamnya itu ketika kita mau berbicara, mari kendalikan amarah kita. Mungkin kita sudah sangat kesal sekali, tapi kita mari belajar menggunakan kata-kata yang lebih edukatif ya. Lalu kita mengucapkan kata-kata tersebut dengan nada ya yang tidak akan disalahpahami oleh orang lain. Mungkin kita boleh keras, tetapi pada situasi yang tepat. Karena dikatakan perkataan yang tepat diucapkan itu seperti apel di pinggan emas. Jadi sesuatu kata-kata yang tepat dengan nada yang tepat ya, dengan bahasa nonverbal yang tepat itu akan sangat kena sasaran, saudara. Kemudian saudara, kita lihat sekarang yang ketiga dari bagaimana kita bertumbuh sebagai pembawa damai. Nah, untuk bertumbuh sebagai pembawa damai harus rela mengambil resiko, yaitu sakit. Setelah ajaran Yesus yang ke-9 menjadi pembawa damai, di dalam ayatnya yang ke-10, kalau saya melihat di sana, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus ketika dia mengajarkan murid-muridnya menjadi pembawa damai, tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami aniaya. Mereka akan mengalami fitnah. Mereka akan dicela. Ya, tetapi Tuhan Yesus sudah memberitahukan hal ini. Ini sebuah resiko yang harus dihadapi oleh setiap orang-orang yang membawa damai. Jadi kita harus mau bertumbuh, ya, harus rela bertumbuh untuk mengambil setiap resiko tersebut. Kalau kita tidak mau mengambil resiko tersebut, saudara, kita tidak bisa bertumbuh sebagai pembawa damai.
Dan kita akan membiarkan orang-orang tersesat karena mereka belum percaya Yesus. Mereka belum menikmati damai itu dari Kristus. Dan kita akan membiarkan orang-orang yang ada di sekitar kita hidup di dalam perselisihan demi perselisihan yang tidak terselesaikan. Tetapi mereka hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang telah dipanggil, yang telah dipercaya oleh Tuhan untuk membawa damai tersebut. Ya, membawa shalom, membawa ketenangan. Bagaimana mereka bisa tenang di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin rusak. Karena apa? Karena kita bisa hadir memberikan kepada dia tentang kebenaran firman Tuhan yang menumbuhkan damai di hati mereka. Dan ini membutuhkan orang-orang yang telah dipanggil dan telah dipercaya, yaitu saudara dan saya. Saudara, Amsal 27 ayat 6 sebagai ayat terakhir dikatakan di sana, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, kalau kita mengasihi orang lain, mari dengan berani kita bawa damai, kita bawa rekonsiliasi. Ya, kita datang kepada dia. Mungkin awalnya sebuah konflik terjadi, tapi nyatakanlah kebenaran firman Tuhan. Nyatakanlah isi hati Tuhan. Karena hanya kebenaran itulah, Injil damai sejahtera itulah yang kalau mereka terima, yang dapat menumbuhkan damai sejahtera di dalam kehidupan orang tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan sebagai pembawa damai. Mari kita bertumbuh sebagai pembawa damai sehingga kita membawa hubungan yang benar. Kita mendatangkan hubungan yang benar di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian yang berkata, "Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus." Ya Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebuah kepercayaan, sebuah panggilan-Mu, kalau kami adalah orang-orang yang dipercaya untuk membawa damai. Dan kami tahu bahwa damai itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jawa
kembalikan kepada Bapak Onesimus. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Nanti Bapak Haryani tampil ke depan untuk hanya Yesus jawaban hidup, hanya Yesus. Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sore hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang semua boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit saat ini Tuhan, Engkau menghendaki supaya kami membawa damai bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh membawa damai dan boleh memberikan sukacita kepada saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan menolong kami, memberikan hati yang baik Tuhan, memberikan perasaan hati yang baik Tuhan. Bahkan segala tingkah laku kami boleh membawa damai bagi Engkau Tuhan. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Lewat pelayanannya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kami sudah diberkati oleh Tuhan dan biar kami boleh memberi dengan penuh sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dijalankan satu kali. Kita nyanyikan pujian damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta panjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus. Yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus. Yang di rumah juga nyanyi, ada yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar selamaku dan besertaku panjang jalan kehidupanku, ku serahkan padanya Yesus. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bertemu kembali di ibadah live streaming hari Rebo tanggal 14 Juli dan Minggu sore 18 Juli. Sekolah Minggu secara online jam 9 hari Minggu ya. Senin sampai Jumat gereja terbuka untuk mau yang doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Hari Sabtu kita tanggal 17 kita bertemu kembali dalam ibadah doa jam 5 sore. Baptisan air yang menurut jadwal akan diadakan tanggal 25 Juli hari Minggu akan diundur kemungkinan ke bulan Agustus. Nanti diumumkan lebih lanjut ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker yang benar. Sekarang sih katanya dianjurkan 2 lapis ya, saya nggak tahu ya 2 lapis. Cuman memang istri saya langsung pasang 2 lapis ini. Rada engap oge sih. Ya udahlah. Memakai masker yang benar, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, dan tetap selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Doakan juga untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Saya juga sebutkan bahwa COVID-19 itu bukan penyakit aib ya, bukan penyakit yang memalukan. Tapi memang dari virus dari COVID-19 itu ya. Baik yang kita tahu ataupun yang tidak kita tahu, kita doakan supaya mereka mendapatkan damai sejahtera itu, damai tetap ada di hati mereka. Walaupun apa yang mereka alami ya. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Damainya bagiku, damai dari hati Sang Bapa. Damainya bagiku, damainya Tuhan bagimu, damai dari hati Sang Bapa, damai bagiku, damai, damainya bagiku, damainya Tuhan bagimu, damai dari. Nanti saya minta dengan hormat dalam kasih Tuhan Bapak Pendeta Edi Budiawan akan menutup ibadah ini di dalam doa. Ibu, damai dari hati Sang Bapa, damai dari hati Sang damai Terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di akhir dari peribadatan kami kepadamu. Kami sangat bersyukur dalam keadaan seperti ini, kami dapat berbuat bakti kepadamu. Dan di dalam ibadat ini, kami tahu Engkau ada, Engkau sudah memberkati kami, khususnya lewat firman-Mu. Dan kami hamba-Mu juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang saat ini tidak dapat beribadat secara langsung, tetapi mereka dapat mengikuti lewat rumah mereka masing-masing. Engkau juga ada bersama dengan mereka. Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, mengalami pandemi COVID-19, Tuhan, berkatilah umat-umat ini dengan iman yang teguh. Berkati dengan pengharapan sukacita.
yakin bahwa Engkau ada bersama dengan mereka. Mereka akan disembuhkan oleh Yesus. Darah Yesus menyembuhkan mereka. Bagi kami yang sehat, Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Luputkanlah kami selalu, sehingga kami tetap memiliki kesehatan yang terpelihara karena Engkau. Rumah-rumah tangga umat Engkau berkati. Usaha pekerjaan umat Engkau berkati. Kami berdoa khusus untuk Ibu Gembala kami, Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan yang baik. Karena ada beban tanggung jawab yang ada di pundaknya. Berikanlah kepadanya kemampuan untuk memikul semua tanggung jawab ini dengan baik. Roh Kudus, Engkau tinggal bersama dengan Ibu Gembala kami. Engkau selalu mengurapi, memberikan kekuatan dan penghiburan. Demikian juga dengan keluarga Bapak Revi. Tuhan, Engkau tolong, Engkau bersama, Engkau berkati selalu. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kekasih-kekasih, pulanglah Engkau ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus ada sertai semua kita mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri ibadat ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.